Halo Sobat Sehat, apakah menurut kalian hidup itu harus selalu bersaing atau berkompetisi? Rasanya capek dan melelahkan gak sih bersaing terus dengan orang-orang di kantor, dengan teman, atau bahkan dengan saudara dan masih banyak lagi? Nah, simak video ini terus jika kalian ingin tahu sebenarnya persaingan itu bagus ataupun tidak. Di era yang serba digital ini, semua terasa begitu mudah untuk dilihat dan diamati. Tak jarang kita mudah mengintip kehidupan orang-orang di sekitar kita. Mereka seringkali mengunggah sejumlah hal terkait kehidupannya di media sosial, dan tentu saja kondisi ini telah membuat kita menjadi merasa insecure. Misalnya, kenapa sih dia di usia 20-an sudah bagus karirnya dan sudah cukup cemerlang? Kok dia jodohnya lebih cepat dan bahagia ya? Lalu misalnya ada orang di usia 30-an sudah punya investasi, properti, tabungan, dan masih banyak lagi. Well, situasi ini justru membuat kondisi pikiran dan psikologis kita makin tidak nyaman dan terganggu. Alih-alih menjadi terpacu untuk memperbaiki diri, yang terjadi kita justru merasa cemas dan bahkan bisa mengalami stres. Kadang kita merasakan hidup itu kayak kompetisi atau persaingan gitu ya. Nah, sebenarnya persaingan dalam hidup ini boleh dan dibenarkan nggak sih? Pada dasarnya, bersaing dalam hidup adalah hal yang wajar dan bagus jika dilakukan dengan tujuan yang tepat dan jelas. Namun, jika kita bersaing hanya untuk tujuan sesaat, menghalalkan segala cara, justru akan menyakiti diri kita sendiri. Betapa tidak, saat ingin mendapatkan yang terbaik, kadang-kadang kita bertindak berlebihan. Misalnya, bekerja berlebihan dan tak kenal istirahat. Atau memaksakan diri pada hal-hal yang belum kita layak dapatkan, bersikap keras kepala dan sok tahu, atau mungkin merasa paling pintar dan masih banyak lagi. Dan inilah yang justru membuat kita menyakiti diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Kalian sadar gak sih bahwa memaksakan segala sesuatu yang belum saatnya itu justru menyakitkan? Ibarat buah yang belum matang, lalu kita paksakan matang dengan memberi obat tertentu, maka yang terjadi justru buahnya tidak enak dan malahan bisa berdampak negatif bagi tubuh kita saat kita memakannya. Nah, itulah yang terjadi saat kita memaksakan diri kita. Ingatlah bahwa setiap orang punya masanya. Ada yang sukses di usia 20-an, ada juga yang gagal di usia 30-an, bahkan ada yang bisa mapan baru di usia 40-an. Nah, semuanya sah-sah saja kok. Tiap orang punya tujuan dan jalan hidup masing-masing. Yang penting kita tetap ikhtiar dan berusaha serta berserah pada Yang Maha Kuasa. Perlu kita sadari bahwa menjadi yang terbaik itu bagus. Namun, saat kita mengorbankan diri kita dan orang lain untuk mendapatkan hasil sesaat, justru akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Bayangkan saja, karena terlalu banyak kerja demi karir yang cemerlang, kita tak jarang lalu melupakan kesehatan, dan ujungnya kita justru sakit. Atau mungkin kita lupa dengan kehidupan sosial kita, dan yang terjadi kita makin kesepian dan merasa asing dengan orang-orang di sekitar kita. Ingatlah, kita tidak bisa memutar waktu mundur ke belakang. Jadi mari gunakan waktu dan kesempatan secukupnya, karena segala sesuatu yang berlebihan tidaklah baik. Jangan takut untuk gagal dan teruslah mencoba. Seperti kata Sigmund Freud, bapak psikoanalisis terkenal, yang menyatakan bahwa suatu kecerdasan itu memang akan terasa lembut, tetapi
tidak berhenti sampai dia mendengar dan bisa terlihat. Jadi yakinlah bahwa Tuhan memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan takaran yang tepat bagi kita. Jadi, mulai sekarang, terus berusaha dan jangan terlalu insecure dan membandingkan kehidupan kita dengan orang lain terlalu sering. Bahkan, bila perlu, yuk kurangi terlalu sering melihat media sosial orang lain. Biar pikiran dan jiwa kita tetap terjaga dan sehat. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk membantu kami menebar kebaikan dan menjaga kesehatan mental kita bersama. Berikan kolom komentar apa saja yang telah membuat kalian kurang nyaman dan insecure ya. Tetap semangat, sadar, ikhlas, dan mawas diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.